Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnelia dengan NIM 1S1222056. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan pemrograman berorientasi objek dengan Python pada tugas mata kuliah struktur data. Langsung saja di sini topik yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengantar OOP, kemudian kelas dan objek. Di sini saya menggunakan dua PDF, yang satu menggunakan bahasa Indonesia dan yang satu menggunakan bahasa Inggris. Di sini bisa kita lihat. Jadi, adapun topik yang akan kita bahas itu ada introduction, class dan object, operator overloading, iterator atau iterasi for class, inheritance, abstract class, namespace, shallow versi depth coping. Jadi yang pertama kita sebelum melangkah lebih jauh mengenai pemrograman berorientasi objek menggunakan Python ini, sebelumnya kita akan mengetahui apa sebenarnya pemrograman berorientasi objek tersebut. Nah, jadi pemrograman berorientasi objek atau sering dikenal dengan OOP adalah pendekatan untuk memodelkan benda-benda di dunia nyata, misalnya mobil, rumah, dan hubungan antara benda-benda, misalnya antara siswa dan guru, perusahaan dan karyawan. Dengan kata lain, OOP ini memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan antar entitas mereka. Nah, kenapa OOP ini diperlukan? Karena OOP ini bertujuan untuk memberikan kualitas pada program perangkat lunak, ketahanan terhadap kegagalan, kemampuan beradaptasi, dan kemudian kodenya ini berukuran besar ini dapat mudah diadaptasi untuk mengakomodasi perubahan baru. Kemudian dapat digunakan kembali, basis kode yang sama dapat digunakan kembali dalam beberapa aplikasi dengan sedikit tambahan. Kemudian bagaimana OOP mencapai tujuan ini? Yang pertama, dia menggunakan enkapsulasi, yaitu dengan mengikat data dan metode bersama-sama dan membatasi aksesnya dari luar. Yang kedua, ada modularitas, yaitu komponen perangkat lunak yang berbeda dibagi menjadi unit fungsional yang berbeda, yang disebut dengan warisan. Kemudian selanjutnya ada abstraksi, yaitu menyediakan antara muka atau interface yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasinya. Nah, yang terakhir itu adalah memudahkan orang lain untuk memahami dengan menggunakan kode. Nah, yang sebentar ini akan kita bahas pada penjelasan video. Maksud saya, yang baik selanjutnya yaitu pengembangan perangkat lunak. Yang pertama itu ada perancangan, yang kedua ada implementasi, yang ketiga itu pengujian dan debugging. Ada yang namanya top down, ada namanya bottom up. Ada juga yang disebut dengan debugger atau breakpoint atau pernyataan cetak. Nah, di sini di dalam ini ada if name sama dengan main, perform testnya. Nah, kode yang dilindungi dalam konstruksi kondisional dari bentuk di atas ini akan dieksekusi ketika Python dipanggil langsung pada model itu, namun tidak ketika modul diimpor untuk digunakan dalam proyek perangkat lunak yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada definisi kelas. Itu kelas berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, sebuah kelas terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada metode, yang kedua ada atribut. Nah, sebuah kelas harus menyediakan yang namanya enkapsulasi, yang dimana ada anggota data bersifat non-publik. Kemudian ada pemeriksaan kesalahan, ada juga kode untuk menguji metode kelas. Nah, di sini ada sebuah pengimplementasian dari kelas dan objek yang akan kita coba langsung gunakan pada Visual Studio Code.
Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ada kelas. Kelas adalah cetak biru untuk membuat objek. Nah, dia ini mengikat data dan metode menjadi satu. Initnya ini yang kita lihat di sini adalah konstruktor yang dipanggil ketika suatu objek dibuat. Nah, Python ini tidak mendukung kontrol akses formal. Kebijakan ini menerapkan perlindungan data atau hanya berdasarkan konvensi. Jadi nama anggota yang dilindungi diawali dengan garis bawah tunggal. Nah, nama anggota data pribadi diawali garis bawah ganda. Nah, ini akan kita langsung coba pada Visual Studio Code kita. Nah, di sini misalnya di sini kita buat suatu kelas, kita samakan saja seperti yang dicontoh, kelas person. Di sini self.name sama dengan name, self.age gender. Misalnya di sini untuk get atributnya, hello my name is, kemudian self.name,
Nah, di sini ada sebuah kode mengenai kelas yang di sini kelas dan objek yang kita ambil dari sini kita jalankan terlebih dahulu. Apakah dia error atau bagaimana? Nah, di sini seperti yang sudah kita buat codingannya di sini, saya akan menjelaskan. Yang pertama di sini dia mempunyai kelas yang bernama person, kemudian dengan def init. Di sini parameternya self, name-nya ini dijadikan sebagai defaultnya itu non, age-nya juga dan juga gender. Nah, kalau untuk self name untuk memanggil parameternya itu self titik underscore name sama dengan name, self titik underscore age sama dengan age, self titik gender, ini gendernya itu bersifat sebagai privat. Nah, di sini kita ingin mengisi sebuah atribut atau def get atribut atau mengambil atribut yang ada pada kelas person tadi ini. Jadi kita mengambil atribut yang ada pada self ini. Jadi hello my name is self.name print my age kemudian my gender. Kemudian di sini ada juga fungsi untuk men-set atau mengubah atribut yang ada pada self, name, age, dan gender yang ada di kelas person tadi. Jadi ketika kita memanggil misalnya P1 sama dengan person, Lia 20 Mel, maka dia akan memprint atau menampilkan hasil outputnya yaitu hello my name is, self name-nya tadi adalah Lia, kemudian my age-nya ini adalah 20, selanjutnya my gender is male. Kemudian di sini saya juga memanggil yang namanya P1 get attrib yang dimana get attrib ini untuk yang menampilkan yang ini. Selanjutnya di sini saya membuat P1 set atribut yang dimana di sini saya mengubah nama, tahun, dan gendernya. Di sini P1 set atribut Harnelia 21 dan Mel. Kemudian kita memanggil get atribut lagi. Maka dia akan memunculkan hasil output yang telah kita set tadi atau yang telah kita ubah tadi. Nah, yang perlu kita ketahui dalam memanggil parameter itu kita harus menyesuaikan. Maksudnya di sini adalah ketika yang ada dalam parameter ini hanya ada 3, maka yang harus kita panggil itu juga adalah 3. Kita tidak boleh memanggil misalnya hanya 2, misalnya hanya nama dan umur saja. Jenis kelamin tidak dipanggil. Itu tidak bisa. Jadi harus sesuai. Ketika di atas ada 3, maka yang kita panggil juga harus ada 3. Kalau tidak, maka akan error. Nah, bagaimana kalau misalnya di sini kita hanya menuliskan P2 sama dengan person, P2 get attribute. Nah, seperti ini. Lalu misalnya kita jalankan, jadi dia akan memprint yang telah menjadi default atau yang sudah ditetapkan. Jadi defaultnya itu non, yang seperti kita tulis di sini non, age-nya juga non, gendernya juga non. Jadi kalau kita tidak memberikan di dalamnya parameter variabel atau value atau nilai seperti yang saya tulis sebelumnya di sini, maka dia akan langsung memberikan output defaultnya yang dimana defaultnya tadi ini telah kita tulis bahwa name sama dengan non, age sama dengan non, gender sama dengan non. Kenapa kita tulis seperti itu? Jadi untuk menghindari yang namanya error. Jadi dia tidak akan error selagi kita memberikan defaultnya di sini sebagai non, age-nya juga dan gendernya. Jadi ketika kita panggil person, kelas person,
maka dia akan memprint apa yang menjadi default-nya. Nah, selanjutnya ada kelebihan operator atau dalam bahasa Inggrisnya kita bisa lihat dulu. Itu ada operator overloading. Kelebihan operator atau operator overloading. Jadi, kelebihan operator ini mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar. Nah, untuk berbagai objek yang ditentukan pengguna. Nah, misalnya di sini operator standarnya itu adalah penjumlahan tambah. Menyediakan fungsional berbeda untuk operan berbeda. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan juga pada Visual Studio Code mengenai kalau misalnya A sama dengan siswa 1, B sama dengan siswa 2. Jadi kalau misalnya kita tim sama dengan A tambah B, apakah siswa 1 sama siswa 2 itu penjumlahannya itu seperti apa? Jadi kita bisa langsung coba. Saya buat dulu file baru. Misalnya di sini print 2 tambah 3. Kemudian tambah kemudian di sini misalnya B. Nah, ini adalah kode yang saya jelaskan tadi. Di sini mengenai operator overloading. Nah, di sini untuk pada operator untuk number sendiri, dia akan tetap seperti pada umumnya bahwa ketika kita memprint 2 tambah 3, 2 tambah 3 tambah 4,5 seperti yang ada pada layar ini, maka dia akan tetap menampilkan 2 tambah 3 sebagai mestinya yaitu 5, kemudian 2 tambah 3 4,5, 5, 4,5. Nah, untuk ini adalah array. Jadi kalau array dia akan menampilkan semuanya. 2,3, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Sama seperti dengan string. Dia tata cara penjumlahannya itu ya adalah dengan menambahkan huruf kata pertama dengan kata kedua, yaitu Harnelia. Jadi dia berbeda dengan angka. Jadi kalau angka dia itu 2 tambah 3 itu bukan 23, melainkan 5. Kalau string Harnelia itu ditambahkannya itu langsung menambahkan hurufnya. Jadi Harnelia, seperti itu. Selanjutnya ada pada operator overloading ini kita bisa menggunakan spesial metode. Jadi misalnya seperti di layar ini A tambah B itu bisa kita tulis A add B, kemudian A kurang B sama dengan A sub B. Nah, ini saya akan mengambil satu contoh untuk A tambah B. Kita bisa tulis contohnya di sini.
Kita ganti A tambah B-nya, kita ganti menjadi seperti ini. Kurang lebih seperti ini. A, B, coba kita run. Nah, dia tetap akan menampilkan seperti pada codingan sebelumnya ketika saya memberikan parameter C-nya itu sama dengan A tambah B. Jadi kita juga bisa menggunakan special method seperti ini, A add B. Jadi itu sama artinya dengan A ditambah B, seperti itu. Jadi perilaku operator standar dan fungsi bawaan dalam Python ini dapat didefinisikan ulang seperti pada kode ini. Jadi saya bisa menuliskan A add B, bukan A tambah B, tapi itu sebenarnya sama saja, hanya ada namanya metode spesial atau metode khusus. Nah, kelebihan beban non-operator, misalnya string vo, kelebihan beban untuk suatu objek dapat mengimplementasikan metode vo string seperti ini. Kemudian kelas vo yang ditentukan pengguna dapat dilakukan sebagai variabel boolean dengan mengimplementasikan metode vo bool buka kurung. Jadi kelas vo yang ditentukan pengguna dapat diperlakukan sebagai variabel boolean dengan mengimplementasikan metode seperti ini. Jadi yang tadinya vo-nya ini string, kita bisa mengubahnya menjadi boolean dengan cara menuliskan seperti ini. Kemudian, jika metode khusus tertentu tidak diimplementasikan dalam kelas yang ditentukan pengguna, sintaks standar yang bergantung pada metode tersebut akan memunculkan pengecualian. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, misalnya A tambah B akan memunculkan kesalahan jika hanya add saja. Add-nya itu tidak ditentukan. Jadi harus kita tentukan di sini, misalnya add-nya itu A, add B. Jadi ketika kita hanya menulis add saja, maka dia akan menampilkan pesan kesalahan atau pesan error. Nah, di sini ada contoh kelas vektor untuk operator overloading. Di sini ada metode tersirat, yaitu ada beberapa operator yang memiliki default. Nah, ini tadi yang seperti saya jelaskan pada parameter 0 tadi itu, definisi yang disediakan oleh Python tanpa adanya metode khusus, dan ada beberapa operator yang definisinya berasal dari yang lain. Misalnya di sini metode bool atau boolean yang mendukung sintaksis if for memiliki semantik default sehingga setiap objeknya selain non itu dievaluasi sebagai true. Tapi jika kita menggunakan metode len didefinisikan, maka boolean vo-nya ini ditafsirkan secara default sebagai true untuk instance dengan panjang, bukan nol. Nah, bisa kita lihat pada contoh operator overloading untuk kelas vektor di sini.
Nah, selanjutnya ada iterasi untuk kelas, yaitu sebuah iterasi untuk suatu kolom. Oke, sebelumnya di sini saya akan memberikan satu contoh operator overloading. Nah, untuk operator overloading ini sendiri, saya sudah mempunyai contoh yang telah saya siapkan pada Visual Studio Code saya. Di sini kita mempunyai namanya kelas vektor. Yang dimana mempunyai function self x y, kemudian self x sama dengan x, self y sama dengan y. Nah, untuk overload operatornya itu kita menggunakan def add self order. Dengan menggunakan operator penjumlahan ini kita menggunakan operator add. Nah, untuk operator pengurangan itu kita menggunakan namanya sub. Sedangkan untuk string, ketika kita di overload untuk memberikan representasi string yang mudah dibaca untuk objek vektor. Jadi kita menggunakan string. Ini overload untuk operator pengurangan, ini overload untuk operator penjumlahan. Nah, di sini contoh penggunaannya yaitu V1 sama dengan vektor 2,3, V2 sama dengan vektor 4,5. Kemudian kita print V1 tambah V2, kemudian V1 dikurang V2. Harusnya outputnya itu adalah 6,8, dan output yang kedua itu minus 2, minus 2. Coba kita run. Ya, hasilnya sama atau sesuai. Yang dimana di sini 2 tambah 4 yaitu 6, 3 tambah 5 itu adalah 8. Kemudian untuk pengurangan 2 dikurang 4 itu minus 2. Yang ini kemudian 3 dikurang 5 itu minus 2 juga. Jadi ini adalah penggunaan pada operator overload. Nah, selanjutnya ada iterator atau iterasi pada kelas. Nah, sebuah iterator untuk suatu koleksi menyediakan satu kunci behavior. Nah, ini mendukung metode khusus bernama next yang mengembalikan elemen koleksi berikutnya jika ada atau memunculkan stop iteration. Pengecualian untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen lebih lanjut. Nah, di sini ada dua cara untuk mengimplementasikan iterasi yang menggunakan sintaks generator, yaitu ada next, ada dengan iter. Nah, dengan mendefinisikan len dan get item, metode untuk kelas yang ditentukan pengguna. Contohnya di sini membuat iterator kelas menggunakan sintaks generator. Nah, di sini saya juga sudah mempunyai contoh iterator untuk kelas, saya sudah menyiapkan kodenya di sini. Jadi di mana di sini kita mempunyai kelas reverse. Nah, sebelumnya di sini saya menggunakan sintaks generator untuk iter. Kemudian fungsi self data sama dengan data, kemudian def iter yaitu generator untuk iterasi terbalik. Jadi nanti dia akan menampilkan outputnya itu terbalik. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini dia akan menampilkan output dari yang tadinya angka 1, 2, 3, 4, 5, kemudian menampilkan output terbalik. Karena kita menggunakan iter, jadi dia akan menampilkan dari angka terbelakang ke terdepan. Jadi,
pada output di sini yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Nah, dalam metode iter ini tadi kita menggunakan yang namanya yield untuk mengembalikan elemen-elemen dari self data. Jadi elemen-elemen yang ada dalam self data ini kita kembalikan dalam urutan terbalik. Nah, kemudian untuk objek numbers ini kemudian kita gunakan dalam loop for. Kenapa? Karena untuk iterasi terbalik melalui daftar angka. Jadi ini kita gunakan untuk melakukan iterasi dalam daftar angka yang ada di sini. Jadi kurang lebih seperti ini pengimplementasian dari iterator kelas. Selanjutnya yaitu membuat iterator kelas menggunakan fungsi len dan getItem. Jadi di sini menampilkan panjang dari R dengan dimulai dari angka 8 kemudian sampai angka 140 dengan jarak antara satu angka dengan angka lainnya adalah 5. Jadi di sini outputnya adalah 8, 13, 18, 23. Jadi dia akan setiap satu kali outputan itu dia akan menambahkan maksud saya setiap perulangan dia akan menambahkan 5. Jadi 8, kemudian tambah lagi 5, 13, tambah lagi 5, 18 sampai pada angka yang ditentukan yaitu 140. Jadi ini kurang lebih sama seperti pada penggunaan untuk iter tadi. Tapi di sini dia menggunakan len dan getItem. Nah, selanjutnya ada kelas inheritance atau warisan. Nah, cara alami untuk mengatur berbagai komponen struktural paket perangkat lunak adalah secara hierarkis. Seperti yang ada pada gambar ini, yang pertama ada induk atau kelas dasarnya, kemudian di bawah ini adalah anak. Nah, anak ini juga bisa jadi induk ketika dia mempunyai anak lagi. Jadi ini adalah secara umumnya induk, kemudian ini anak, secara spesifiknya yaitu ketika dia mempunyai cabang baru lagi, berarti seinduk yang tadinya ini adalah anak, ketika mempunyai lagi anak di bawah, dia akan menjadi induk lagi. Jadi ini adalah namanya inheritance atau pewarisan. Nah, fungsi abstrak serupa dikelompokkan bersama secara tingkat demi tingkat. Nah, abstraksinya berubah dari yang spesifik ke yang lebih umum ketika seseorang melintasi hierarki. Nah, warisan memungkinkan kelas baru disebut dengan subkelas atau anak kelas. Nah, untuk didefinisikan berdasarkan kelas yang ada, yaitu ada kelas dasar, ada kelas induk, atau ada superkelas sebagai titik awal. Nah, subkelas dapat mengkhususkan perilaku yang sudah ada dengan menyediakan implementasi baru yang menggantikan metode yang sudah ada. Nah, sebuah subkelas ini juga dapat memperluas superkelasnya sebesar seperti menyediakan metode baru. Nah, di sini ada hierarki tipe pengecualian Python. Di sini ada base exception, kemudian ada exception, lookup error, index error, dan key error. Bisa kita lihat di sini contoh hierarki tipe pengecualian Python. Nah, di sini ada contoh dari pewarisan ini menggunakan kelas kartu kredit.
Nah, di sini untuk kelas kartu kredit saya juga sudah menyiapkan sebuah kode untuk kelas inheritance kartu kredit. Di sini kita jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini sebelumnya kita sudah membuat sebuah kelas yang bernama kartu, kemudian dengan function self-nya itu card number atau kartu angka kartu, kemudian nama dari pemilik kartu. Nah, seperti biasa jadi parameternya self, kemudian cardholder name, self card number sama dengan card number, kemudian display. Kita display dengan mengembalikan card number-nya ini sebagai card number, kemudian card holder ini card holder name. Nah, di sini kita juga membuat sebuah kelas untuk membuat kartu kredit card, yang dimana di sini kita atau yang disebut juga dengan anak. Jadi ini adalah induknya, kemudian ini adalah anaknya, child class. Kemudian kita ambil parameter dari induknya, card number, call holder dengan tapi kita menambahkan di sini untuk anaknya ini, kelas anaknya kita menambahkan namanya credit limit atau batas untuk kreditnya. Jadi super init card number call holder name. Jadi self credit limit sama dengan credit limit. Jadi kita mewarisi dari kelas card yang namanya card number dan card holder name. Tapi di sini kita menambah kepada anak, dia mempunyai credit name, jadi kita tetap memanggil untuk credit limit ini. Kemudian di sini contoh penggunaannya, kita memanggil credit card, yaitu dengan nomor kartu 123456789 random, angka random. Kemudian di sini dengan namanya itu Lia, kemudian limitnya itu misalnya 5.000 misalnya. Jadi dia akan menampilkan card number, kemudian card holder atau pemilik, kemudian kredit limit yang bisa diambil atau sampai kredit yang bisa kita ambil. Jadi ini adalah contoh penggunaan kelas warisan yang dimana ini adalah kelas induk, kemudian ini kelas anaknya itu credit card yang mewarisi dari kelas induk yaitu nama kartu dan juga angka kartu. Jadi kita tidak perlu repot-repot membuat ulang self card number sama dengan card numbers, card holder sama dengan card holder. Jadi kita tinggal memanggil saja kelas dari card ini atau kelas induknya. Oke, mungkin seperti itu. Lanjut lagi. Di sini kurang lebih sama seperti yang kita jelaskan tadi, yang dimana mewarisi konstruktor kelas induk untuk membuat, bedanya di sini adalah untuk pelanggan baru. Kemudian memodifikasi perilaku pengisian kartu dengan memungut $5 jika tagihan ditolak, kemudian memodifikasi fungsi pembayaran kartu dengan membebankan bunga atau saldo yang telah jatuh tempo. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kelas warisan. Nah, ini juga contoh kelas warisan lainnya, yang dimana di sini menggunakan next, menghasilkan urutan umum, kemudian menggunakan sintaks generator, next, iter, dan untuk menyediakan kemampuan iterasi. Nah, buat 3 kelas anak baru untuk memperluas kemampuan kelas dasar. Jadi di sini untuk next ini ada aritmetika, ada geometris, ada juga deret Fibonacci. Nah, di sini ada contoh dari aritmetika, geometris, dan juga Fibonacci.
Nah, langsung saja saya akan menjelaskan pada Visual Studio Code saya. Nah, di sini saya akan langsung mencontohkan kode untuk geometri, Fibonacci, dan aritmatika pada Visual Studio Code. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah kode. Di sini dengan nama kelasnya itu progression dengan def fungsi self start sama dengan 0. Kemudian iter return self, kemudian nextnya ini self children, self advance answer. Kemudian di sini advance-nya juga ditambah sama dengan plus sama dengan 1. Jadi setiap inputannya itu bertambah 1. Di sini kita menggunakan kelas aritmatika dengan induknya itu dari progression atau kelas dasar. Yang dimana di sini kita mulai dari angka 0, kemudian dengan setiap angka ini bertambah 1. Kemudian untuk pada kelas geometri, dia akan memulai dari angka 1, kemudian setiap satu baris selanjutnya itu dia akan bertambah atau menggunakan kelipatan 2. Jadi angkanya nanti itu adalah 1, 2, 4, 8. Atau kita run terlebih dahulu agar jelas. Nah, kemudian ini ada Fibonacci. Yang pertamanya itu menggunakan angka 0, kemudian sekonnya itu sama dengan 1. Jadi dia akan menampilkan angka 1 itu sebanyak 2 kali, lalu dia akan melanjutkan kode selanjutnya atau angka selanjutnya. Nah, seperti yang pada terminal ini atau hasil outputnya seperti untuk angka aritmatika yang telah tadi kita buatkan parameter self-nya dengan startnya sama dengan 0, kemudian setiap angkanya itu akan bertambah 1. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Begitu pula dengan untuk Fibonacci yang dimana dia membuat angka 1 ini sebanyak 2 kali. Jadi ada second sama dengan 1. Jadi ada angka satunya itu ada 2. Jadi 0, 1, 1, 2, 3. Nah, kalau untuk geometri, dia ini memperin angka dari 1, kemudian memperin angka kelipatan 2. Nah, seperti ini. Jadi 0, 1, 1, 2, 3. Nah, misalnya kita di sini sequence-nya itu ada bukan 1 tapi 2. Coba ya, apakah dia akan harusnya dia akan menampilkan 0, 1, 2, 2, 3. Mohon maaf, di sini harusnya 1 terus 2. Kita coba run ulang. Mana yang Nah, di sini dia berubah jadi bukan lagi 0, 1, 1, 3, 4, tapi 0, 2, 2, 4, 6. Jadi mungkin seperti ini penjelasan saya mengenai pewarisan untuk geometris, aritmatika, dan Fibonacci.
Nah, selanjutnya ada namanya kelas abstrak. Nah, di kelas abstrak ini dapat dianggap sebagai cetak biru atau template untuk kelas lain. Nah, di mana pada kelas abstrak ini adalah kelas yang berisi satu atau lebih metode abstrak. Nah, metode abstrak adalah metode yang memiliki deklarasi tetapi tidak ada implementasinya. Jadi hanya deklarasi saja. Nah, kemudian kelas abstrak ini tidak dapat dipakai. Jadi hanya dibutuhkan sebuah subkelas atau kelas anak untuk menyediakan implementasi agar kelas abstrak ini bisa dipakai. Kemudian kelas abstrak ini diperlukan untuk menyediakan abstraksi atau interface yang disederhanakan atau biasa kita sebut dengan API sambil menyembunyikan implementasi yang mendasarinya. Kemudian, Python ini menyediakan kelas abstrak dengan mendeklarasikan kelas dasar abstrak. Misalnya A, B, C yang dapat diwarisi oleh keturunan kelas lainnya atau kelas turunan lainnya. Nah, di sini ada sebuah contoh dari kelas abstrak untuk mendefinisikan ulang metode pada kelas kecil atau kelas anak. Nah, ini untuk contoh satunya ini adalah mewakili konstruktor kelas dasar untuk inisialisasi. Kemudian contoh keduanya ini mendefinisikan ulang metode abstrak di kelas dasar. Baik, langsung saja saya akan memberikan contoh pada Visual Studio Code mengenai kelas abstrak. Di sini kita fokus dulu. Kemudian from ABC. Misalnya di sini kita buat kelas shapes. Kemudian kita panggil abstract method. Lalu di sini setelah kita buat kelas abstraknya, kita akan membuat kelas turunan yang akan mengimplementasikan metode dari abstrak tersebut. Nah, kalau buat rectangle atau persegi panjang, kalau bukan persegi, kurang lebih persegi ya, itu kan kita bisa menggunakan ada lebar sama tinggi. Width, tinggi, width, height. Kemudian kita panggil self
Kemudian untuk areanya itu berarti self dari lebar ini kita kali dengan tinggi ya. Nah, setelah itu kita panggil misalnya range sama dengan rectangle-nya, kemudian misalnya di sini untuk lebarnya itu kita kasih misalnya 10, kemudian tingginya itu 5. Kemudian kita print. Kemudian kita print. Nah, ini adalah codingan untuk kelas abstrak. Kita jalankan terlebih dahulu. Di sini masih ada sedikit error, kita coba sedikit untuk memperbaiki. Di sini error pada line 19 rectangle. Coba run ulang. Masih ada sedikit error. Bagian rectangle tidak bisa menginisiasi rectangle. Parameternya itu ada width, height. Oh, ternyata saya belum membuatkan parameter untuk function yang ini. Jadi kan kalau untuk shape-nya tadi, ya. Jadi langsung saya sini saya buat parameter. Kemudian kita solve. Right. 2. Nah, seperti ini. Kita hapus dulu, lalu kita run ulang. Nah, di sini akan menampilkan area
nya itu sebanyak 50, sedangkan untuk parameternya itu ada 30. Karena di sini sebagaimana untuk area sendiri yaitu uh, lebar dikali panjang yaitu 10 dikali 5 ya 50. Kemudian untuk parameternya sendiri yaitu 2 dikali uh, lebar ditambah tinggi. Lebar tambah tinggi itu kan 15. 15 dikali 2 itu 30. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit kodenya. Yang pertama di sini kita mengimport modul ABC, yaitu baris pertama. Di baris pertama ini ada from ABC, import ABC, ada abstract method juga, yaitu mengimport modul dari ABC dari Python yang memungkinkan kita untuk bagaimana memuat kelas abstrak dan metode abstrak di dalamnya. Nah, di sini kita sudah membuat kelas abstrak yang bernama shape. Nah, di sini kita mendefinisikan kelas shape sebagai kelas abstrak dengan warisannya itu adalah ABC, yang merupakan kelas abstrak itu sendiri. Nah, kita di sini juga menggunakan kelas shape ABC yang dimana di kelas ini memiliki dua metode abstrak, yaitu area dan juga parameter yang didekorasi dengan abstract method. Nah, ini berarti kelas turunan dari shape harus mengimplementasikan kedua metode ini. Jadi, kelas turunannya ini dia harus mengimplementasikan untuk area dan juga untuk parameter. Nah, kemudian di sini ada kelas turunan yang sudah saya buat juga, kelas turunan dari shape itu sendiri. Di sini kita mendefinisikan kelas rectangle sebagai kelas turunan dari shape. Kemudian kelas rectangle ini adalah turunan dari shape. Nah, karena itu, maka kita harus mengimplementasikan metode-metode abstrak area dan parameter yang ditetapkan di dalam shape. Nah, di contoh ini, rectangle mengimplementasikan metode ini dengan cara yang sesuai untuk misalnya persegi panjang. Nah, kemudian untuk contoh penggunaannya ini, kita membuat satu objek yang bernama range dari kelas rectangle dengan lebarnya di sini misalnya 10 dan juga di sini 5. Kemudian kita memanggil metode area dan juga parameter dari objek tersebut untuk mencetak luas dan kelilingnya. Sehingga muncullah output dari area sama dengan 50 dan juga parameternya itu 30. Jadi ini adalah contoh sebuah kode dengan memanfaatkan konsep kelas abstrak untuk menetapkan antarmuka atau metode yang harus diimplementasikan untuk kelas turunan, sehingga kita bisa memastikan konsistensi dalam struktur dan perilaku suatu program. Nah, selanjutnya ini tadi contohnya yang sudah kita jelaskan. Selanjutnya di sini ada ruang nama dan orientasi objek. Di sini ada ruang nama kelas, yaitu mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung di dalam isi definisi kelas. Di sini ada ruang dari gambar A, yaitu nama kelas dari kartu kredit. Kemudian di kelas B ini ada ruang nama kelas dari kartu kredit predator. Kemudian di sini ada ruang nama untuk contoh dari gambar A ini yaitu objek predator credit card. Nah, yang selanjutnya adalah penyalinan dangkal dan dalam. Nah, metode berbeda untuk menyalin data. Yang pertama ada alias, ada salinan dangkal, ada juga namanya salinan dalam. Nah, di sini di gambar ini jika palet diubah warna hangat juga berubah. Jadi mereka itu berbagi lokasi memori yang sama. Nah, di sini misalnya kita dapat menambah dan menghapus elemen dari palet tanpa mempengaruhi warna. Jadi paletnya ini itu kita bisa menghapus elemennya tapi tidak mempengaruhi warna yang di dalamnya. Namun
kita tidak bisa mengedit contoh warna dari daftar palet karena akan mempengaruhi warna yang ada di dalamnya. Nah, meskipun merupakan daftar yang berbeda, tetap ada alias tidak langsung. Misalnya ada palet 0 dan nada hangat sama dengan 0 sebagai alias untuk contoh warna yang sama. Jadi, kita mengaliaskan kalau misalnya warnanya itu sama. Kemudian ada pelet copy depth copy warm tones. Di dalam depth copy, salinan baru merujuk pada salinannya sendiri. Nah, dari salinan yang dirujuk oleh versi aslinya, ini menciptakan lokasi memori terpisah untuk dua salinan. Nah, kedua salinan ini kita bisa modifikasi secara independen tanpa mempengaruhi satu sama lain. Berbeda tadi dengan list warm tones-nya. Kalau ini di copy, jadi dia tidak akan bisa mempengaruhi satu sama lain. Nah, di sini kita langsung saja pada contohnya untuk penyalinan dangkal dan juga dalam. Di sini kita buat file baru saja, 4. Nah, di sini saya akan membuat contoh untuk penyalinan dangkal. Jadi yang pertama ada list 1, misalnya sama dengan 1, 2, 3. Kemudian list 2 sama dengan list 1. Kemudian kita lakukan modifikasi list 2 print Nah, ini adalah salah satu contoh dari penyalinan dang. Kita coba run. Nah, ini adalah hasil output dari penyalinan dangkal. Nah, di dalam penyalinan dangkal ini, objek baru dibuat, tetapi elemen di dalamnya ini masih merujuk ke objek yang sama dengan objek aslinya. Jadi, jika ada perubahan dalam salah satu objek, perubahan tersebut juga akan tercermin di objek yang lain. Kemudian coba di sini kita buat untuk penyalinan dalam. Misalnya di sini import copy. Kita salin saja. Di sini kita sudah salin, kita salin saja, lalu kita run ulang. Nah, di sini tampak perbedaannya untuk penyalinan dalam sendiri, dia itu objek baru dibuat dan elemen-elemennya juga disalin secara rekursif. Jadi tidak ada ketergantungan antara objek asli dari salinannya. Jadi
perubahan yang ada pada salah satu objek tidak mempengaruhi objek yang lain. Jadi dia ketika kita menuliskan di sini 10, maka dia akan yang merubah itu hanya di list 2. Jadi 10, 2, 3, 4, 5, 6. Pada list 1 dia tidak akan merubah, dia tidak berubah. Berbeda dengan objek penilaian dangkal. Jadi ketika elemennya masih diubah dan elemen tersebut itu masih merujuk pada objek yang sama dengan objek aslinya. Jadi ketika ada perubahan dalam salah satu objek, maka perubahan tersebut juga akan tercermin di objek yang lainnya. Nah, di sini adalah ringkasan mengenai materi yang sudah kita bahas tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai Object Oriented Programming pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.